Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita kembali lagi. Oh iya, itu kita kembali. di sini kita kembali lagi di acara podcastnya Stigma yo. Di podcast Stigma kali ini nggak bahas ilmu matik lagi. Musikologi. Nah, musikologi, musikatuna jadi ini mas. Oh ya, musikatuna. Apa itu musikatuna? Musik cara stigma, musik kita. Musik kita. Iya yo rek. Jadi isinya tentang bahas tafsir musik ngono. Tadi gak Al-Qur'an tok rek sing ditafsirno rek, tapi musik pisan ngono Mas yo. Musik artinya musik, kologi artinya apa Mas? Ideologi Dalam musik. Aduh, apa sih aku cekel kemonceng ya. Aduh, lanjut. Ya, kita mau bedah tentang lagu, Bro. Nah, bahas lagu-lagu itu secara spesifik kita bahas tentang tafsirannya. Jadi lagu, salah satu instrumen lagu itu ada liriknya. Dan liriknya itu pasti memiliki makna. Makna apa yang bisa kita ambil dari lagu tersebut. Nah, itu yang akan kita bahas. Bahkan ideologi ya. Terserah kayak ideologi apapun. Mau PKI, mau ideologi apa. Genjer. Aduh. Ini loh, musisi lagi, Mas. Iki Haidar Bagir, iki Cak Nyo. Haidar Bagir, iki Sadra, BMK, wis Max, PKI, antek-antek PKI. Iya, baik. Ku Jurgen Habermas. Terus ulama Sunan Kalijogo. Iya. Wis Mas, bahas mana Mas? Iki bahasa opo iki kok tambah delok iki. Aduh, izin karo mbahe. Nah, dalam sebuah musik itu pasti memiliki instrumen-instrumen entah melodi maupun lirik yang memang bisa ditafsirkan sesuai ideologi sang penafsir, begitu kan Mas ya? Sesuai ideologi sang penafsir. Nah, musik yang bernilai itu adalah musik yang segala instrumennya itu memiliki potensi luas untuk ditafsirkan, bukan begitu Mas? Ya, semua musik bisa ditafsirkan ya, tapi kadang maknanya lugas. Piye maksudnya lugas sih Mas? Maknanya ya lugas. Bang SMS siapa? Ini Bang lah. Kan jelas maknanya nggak perlu ditafsir ya, itu lagunya. Yang lagi saya. KKI bukan boneka. KKI bukan boneka. Iya, tafsirnya apa? Ya memang KKI bukan boneka. Kita kan perspektifnya lirik ya. Siapa yang nggak tahu kalau KKI itu bukan boneka? Siapa yang nggak tahu? Tapi kalau semua subjeknya diganti bukan KKI, Jokowi bukan boneka gimana? Nah itu kan beda lagi. Beda lagi. Apa benar bukan boneka? Nah jadi sebenarnya musik itu ternyata banyak dimensinya. Banyak dimensi yang bisa kita bahas. Nah semakin lugas makna musik itu menunjukkan ideologi musik yang lugas. Vulgar apa adanya, maknanya nggak luas lah. Tapi artinya bukan kok maknanya itu semakin dalam lagunya semakin bagus, bukan. Kita tidak mendebatkan makna yang lebih baik dari lagunya. Tapi kita mendebatkan tentang yang lebih baik dari lagu. Astagfirullah. Enggak, kita tidak sedang menjelek-jelekan. Kita hanya sedang memaknai sebuah lagu ya. Liriknya terutama. Nah ya opo Mas, kenapa lagu-lagu sekarang ini kok bertendensi pada lirik-lirik yang beda dengan karakter musik yang dulu, melodi. Contoh sampean sekarang itu kan denger lagu-lagu di apa namanya, di orang jual roti. Beethoven, Furellis itu kan. Saiki tadi bakul. Tadi suaranya bakul roti. Keren kan? Keren ya. Iya, bakul roti ngono. Dengarkan Beethoven. Tapi ketika ditakoni iki lagune sapa Mas Yombo download nang Google ngono. Latar belakangnya juga enggak tahu. Terus musik sing penak jadi sampean sing piye, Mas? Kalau beberapa band yang aku sukai ada, itu mungkin menunjukkan tipe musik yang aku sukai. Salah satu yang baru ya Brajasenan namanya itu. Ini apa? Ya misal Rolling Stone itu kalau yang rock itu aku suka. Ya dengerin tok suka. Terus kalau yang melo-melo iki Michael Learn to Rock itu apa MLTR. Nah, enaknya itu Mas piye Mas? Maksudnya enak menurut kuping sampean apa memang ada ideologi yang dibawa? Ada ideologinya, terus easy listening. Nah menurutmu
apa pentingnya menghadirkan perdebatan semacam ini apa? Ya penting sekali Mas, mengingat bahwa aku tahu loh channel YouTube Mas. Enggak, ini bagus nih kontennya, kalian harus dengar. Kalian harus tonton Two Set Violin. Itu channel YouTube dari Australia, dua violinis yang berketurunan darah Asia, cuman dia mahir sudah digraduasi di graduate di apa namanya fakultas musik di Australia. Nah, dia itu membedah tentang kebohongan-kebohongan seorang musisi di media, contohnya American Got Talent, Britannia Got Talent, ternyata itu settingan semua dramaturgi. Yang kedua adalah tentang makna musik itu sendiri. Saya tahu makna musik, bagaimana musik yang bagus dari orang tua itu. Jadi musik itu ibarat kertas kosong itu ya. Jadi kita bisa menggambarkan sesuatu di kertas kosong itu ya. Artinya tadi potensi luas untuk ditafsirkan. Makanya orang tua itu sangat mengidolakan musik-musik klasik. Ya memang jurusan mereka gitu loh. Mereka menganggap musik klasik itu sebagai, kalau katanya sampai tadi, novel. Dia bercerita, dia bisa menafsirkan bahwa ini gerakan hewan, ini empati, ini marah, ini apa namanya, ini tentang cinta, ini tentang meditasi atau yang dan yang lain, itu seperti itu. Jadi memang musik itu apa ya, energi yang lain gitu dalam bentuk not-not yang tersampaikan lewat dari melodi, dan itu membuat orang-orang bergelinjang kalau mendengarkannya. Seperti kenapa perlu didebatkan, karena saya rasa sekarang nggak ada lagi musik-musik yang memang menciptakan apa namanya, karya-karya yang luas untuk ditafsirkan. Sudah sangat langka sekali. Dengan psikologi sosial, dengan tren yang semacam ini, berpakaian yang semacam ini, kehidupan sosial yang semacam ini, maka akan menghasilkan jenis seni yang semacam apa? Apa yang kita harapkan? Ya harusnya semacam ini kan? Ya harusnya semacam ini. Kalau kita menginginkan yang kembali ke flashback ke zaman klasik dulu, ya itu kebodohan menurutku. Harusnya bagaimana caranya kita mencari, kalau kita tidak puas dengan yang hari ini, bagaimana kita dengan yang ada hari ini kita coba untuk mengengineering lebih ke dalam. Tantangannya kan begitu. Soal mana yang lebih bagus dan yang tidak, itu selera menurut saya. Bukan ini ya? Ya benar begitu. Cuman sekarang kita tidak mengerti selera yang memang benar-benar bagus yang bagaimana, sehingga kita selalu membandingkan dengan karya-karya di masa yang lampau itu kan. Karena referensinya sederhana. Atau mungkin jarang membaca ya. Jarang membaca sehingga pustaka musiknya itu sedikit. Akhirnya referensi menciptakan lirik juga sedikit. Notasinya tidak melewati perangkat pengetahuan yang cukup untuk membuat musik itu sendiri, begitu ya. Berarti kita bilang begini, kita sudah expert ya. Ya benar, karena kita komentator bola bro. Terserah kacangnya apa, minumnya tetap. Paling enak kan komentator bola kan nggak bisa main bola semua. Begitu juga komentator musik. Bisa jadi tidak bisa main musik. Seorang yang bisa mengerti musik, apakah dia harus bisa bermain musik? Musik itu milik siapa sebenarnya? Ya benar. Musik itu juga kesinambungan antara dua pemusik dengan penikmat musik, begitu Mas. Karena dalam sejarahnya, contoh musik blues ya. Musik blues itu dibuat karena memang gak boleh ngomongin ya, kaum kulit hitam yang dibudak di Afrika Selatan itu dia ingin meronta-ronta tentang bagaimana penderitaannya. Akhirnya dia membuat musik dari alunan pentungan rel kereta api. Waktu itu buat teng teng teng, akhirnya nemu irama blues yang itu menjadi fondasi awal nanti berkembangnya musik jazz dan musik lain-lain. Nah itu kan memang bahwa musik itu ada pengalaman humanisme di sana, ada pengalaman kemanusiaan di sana. Jadi justru musik dalam perspektif ini, musik adalah pengalaman batin manusia. Jadi milik siapa sebenarnya? Milik semua orang ya? Semua orang, tidak memilih. Entah itu yang bisa alat musik maupun yang tidak. Sama kayak oksigen wis dihirup semua orang gitu kan, semua orang berhak. Kecuali ada orang kanker musik gitu. Berarti semua bisa berkomentar tentang musik sebenarnya. Oke. Kita takutnya misal musik itu cuman miliknya seorang band, seorang
penyanyi, seorang apa bukan. Tidak, Tidak ya. tidak seperti itu. Nah, karena semua musik, bahkan kalau ditarik lebih dalam, musik tidak harus lagu. Nah, kalau secara filosofis ya. Kayak misal ini siapa yang tadi saya bilang, si Andrea Hirata itu, dia bilang ketika dia membaca novel dia lihat ini musik ini. Novel apa? Misal novelnya ini ketukannya 4/4 bisa digitarkan. Kan pola. Ya, musiknya pola nada. Ya musik kan apa namanya? Entitas dari semua itu tuh Mas, kumpulan atau dari nada, birama dan lain-lain. Ketika kita ngambil salah satu nadanya aja, ya otomatis itu juga musik. Contoh saya baca Quran pakai qiraat imam siapa itu ya pasti musik gitu kan. Dinadakan. Nah, nada itu bagian dari musik. Entah ekspektasinya musik haram atau tidak, saya tidak nggak ngurusi. Mulai semua umat begitu. Untuk apa namanya, musik ini untuk siapa sudah dibahas kita tadi kan, untuk semua ternyata musik ini Semua boleh berkomentar. Produsen musik dengan juga penikmat musik. Iya, makanya ada penikmat musik yang bilang ini musiknya nggak enak. Nah, ya. Misal musiknya Ahmad Dhani itu nggak enak misalnya. Iya. Yang bilang itu orang yang tidak pernah main musik itu wajar. Karena telinganya mendengar yang itu kan. Telinganya mendengar yang begitu. Ini Daratista mungkin ya. Siapa? Enggak, telinganya enggak suka Ahmad Dhani tadi mungkin. Suka Inul Daratista. Iya. Nah, kelas dia berada pada itu, bukan berarti Ahmad Dhani lebih tinggi daripada Inul Daratista. Kan? Segmentasi atau persepsi orang terhadap musik kan beda-beda tergantung itu yang paling cocok buat dia. Justru Ahmad Dhani itu mengganggu. Nah, bisa jadi begitu. Bagi kita mungkin tidak. Kan Mengganggu radio di warung yang harusnya nyetel lagu Inul ada request Ahmad Dhani. Wah, ini apa sih bagi orang-orang pedesaan ini mah penjajahan kapitalisme musik ini. Kapitalisme musik. Nah, itu nadanya. Makanya yang disebut musik enak itu memperhatikan pendengar kan. Kualitas telinga pendengar, Apa yang dibutuhkan pendengar. Itu. Baru kita bisa simpulkan, oh ini enak. Kalau yang nilai kamu enak memang. Kamu yang nilai saya tidak. Gitu. Jadi berhubungan dengan referensi nada dan lain sebagainya. Ini seperti agama lah. Agama kita adalah musik ya. Gitu. Ini banyak hal. Tapi sekarang ini yang kita cemaskan sebenarnya apa? Yang tadi kan sudah. Sekarang misalnya ke depan ini yang kita cemaskan sehingga channel ini perlu hadir itu. Saya kira kok kita menggelisahkan sebenarnya kita itu hanya menikmati musik tanpa makna. Jadi kalau secara teorisasi musik itu memang kompleks dan panjang, dan mungkin saya bukan orang yang mahir dalam bidang itu. Itu ada nanti kaitan tentang bagaimana hubungan nada dengan nada, manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam. Itu sama seperti itu. Oh ya, itu kalau yang kompleks ya, maksudnya nada itu harusnya dimulai dari proses riset. Nah, proses riset terus apa namanya? Enggak, maknanya itu loh yang paling lugas. Itu kan terletak di lirik kan. Iya, lugas. Kalau sekarang mungkin pergeseran paradigmanya ke lirik, penekanan pada lirik itu. Dulu kan enggak perlu lirik. Enggak perlu lirik. Dulu hanya teng itu cukup jadi musik ya. Sekarang kan perlu lirik. Perlu lirik. Nah, itu yang kita lihat, lagu ini kok gak membawa makna itu kan. Misal gini aja. Yang teng ya. Itu tidak lagi didengarkan atau telinga masyarakat modern tidak lagi peka dengan jenis musik yang baik yang menurut itu kan. Iya. Iya, pasti kita ngantuk kalau dengerin musik itu. Jika bantuan makna. Lewat lirik akhirnya bergeser bahwa musik yang bagus bukanlah melodi yang kaitan dengan yang indah, tapi harus dengan lirik. Tapi plus lirik. Iya. Dan lirik yang bagus. Itu lirik yang mengandung makna. Memang benar gitu, saya nggak tahu pastinya. Tergantung menikmat musiknya kan. Ya, artinya pendengar sebenarnya hanya cukup melalui musik ya. Musik dilirik ya. Melodi itu akhirnya karena kehilangan kepekaan terhadap melodi yang bagus, akhirnya dia diintervensi melalui makna tekstual, yaitu tulisan. Maka dia menciptakan aku sedih misalnya. Akhirnya ini sedih ya. Tiwas aku seneng. Lagu sedih digawe seneng joget-joget gini kan. Ternyata ada lirik sedih. Sedih. Iya. Sedih. Ini diintervensi. Ya benar Mas, benar. Iya.
ya akankah musik sekarang juga akan menimbulkan suatu kenangan yang membekas di masa depan. Contoh bapak sampean pasti lihat kenangan, ibu sampean, lagu ini kenangan. Ada tautan lagu kenangan, ada memori di situ. Artinya memang dia menyatu antara lirik dengan kondisi dan nada. Dan nadanya. Nah, pertanyaannya, oke lah, misal musik atau nada itu tadi yang awalnya berdiri sendiri, musik-musik tradisional cukup pakai gamelan itu sudah enak didengar, rasa juga nyambung ya. Karena kualitas pendengaran kita atau olah rasa kita itu tidak sampai pada makna yang monoton itu yang misalnya yang kita anggap sekarang, terus kita diintervensi oleh lirik atau makna pada lirik. Nah, sekarang pertanyaannya, makna pada lirik hari ini memang benar-benar bisa mengintervensi atau tidak? Kalau dulu kan cukup filosofis makna-makna itu. Oke, coba kita contohkan dulu lagu mana yang memang apa? Mengintervensi atau tidak lagu makna-makna dari lagu sekarang. Ya, oke, misal apa? Ya. Contoh lagu ini Leto, Mas. Ya. Ya, Leto itu kan. Leto contoh yang sandaran hati itu kan. Apa makna yang ada dalam itu? Aku duluan, Mas, waktu dengerin lagu Nile itu tak pikir itu hanya percintaan-cintaan biasa. Itu waktu aku kecil. Wah, ini lagu ini paling tentang cinta. Melok-melokan band-band yang seusia, band seangkatannya. Yang kedua kan era itu kan ada era banyak band-band di Indonesia kan bermunculan. Satu ini ya, satu lirik aja. Ya kayak ini. Apa sih? Yakinkah ku berdiri di hampa tanpa tepi? Bolehkah aku mendengarmu? Gitu kan. Itu pokoknya dalam lah maknanya ya, dalam lah. Jadi makna dulu di lirik itu, makna itu harusnya menyampaikan suatu pesan ya, yang maknawi juga kan. Benar, ada spirit apa namanya, spirit pencipta lagu itu dimaksudkan untuk apa itu kan. Ya benar sama ideologi itu tadi, ideologi yang dibawa itu. Contoh Iwan Fals saja wis. Maknanya apa? Tidak hanya menyampaikan sebuah rasa, tapi ada juga perspektif, ada ideologi yang disampaikan. Bahkan kalaupun menyampaikan rasa itu dibungkus melalui sebuah teknik makna kan. Kalau lirik itu gitu. Tapi sekarang waktunya waktunya apa? Waktunya kita sahur, Mas. Waktunya kita sahur. Nah, sekarang kan tidak begitu. Itu yang ini kita makanya channel ini ya membahas, kamu gawangnya nanti ya. Makna-makna hari ini tidak begitu, maka kita menghadirkan musik-musik dengan kualitas makna yang dalam kita bedah mulai tafsir musikologi katuna. Musik katuna terserah lah. Ini kok jenenge musikologi tuna. Supaya kita belajar filsafat melalui musik. Jadi meskipun musik yang memang cetek itu ada filosofinya, minimal ngono ae lho, Mas. Iya. Enggak semua lagu ya. Atau bahkan begini, memang cetek benar-benar cetek misalnya. Tapi kita cari psikologi sosial masyarakat, kenapa musik ini hadir. Ya. Apa sebab-sebab sosialnya kok musik ini hadir, psikologi sosialnya. Oh, baik teman-teman. Subscribe Stigma Channel. PS Stigma ya, Mas. Iya, PS Stigma Channel. Di sini kita menghadirkan wajah baru dari filsafat yang memang kita anggap sulit lewat, yang instrumen yang dinamakan musik ini tadi. Dan kita bedah makna-makna dari musik secara banyak apa namanya, pendukung dari secara ideologis maupun secara filosofis, terserah dibahas tentang apa. Intinya kita menghadirkan musik ini yang maknanya lebih dalam, seperti itu. Ya, pokoknya kita mulai lirik aja. Mulai mengubah lirik yang simple, yang mungkin didengarkan dan dihafalkan banyak orang. Kita bedah secara filosofis. Ya, itu. Bye. Ayo, Gus, tutup, Gus. Ampun.